yang namanya Rocky Gerung. Kok Polri diem aja soal ini? Kenapa Pak? Bukankah undang-undang udah ditegakkan soal penghinaan itu udah ada seorang pemimpinnya? Atau memang dia menantang mau coba undang-undang yang kemarin disahkan itu? Kalian pikir bahwa Rocky Gerung itu kerja sendirian? Tentu tidak. Tak lama setelah Rocky Gerung mengeluarkan hujatan kebencian dan hinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, Pak Yusuf Kalla langsung mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan atau rejim sekarang ini sudah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Ketika Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi, semua kalangan bereaksi. Banyak yang mengecam keras terhadap tindakan yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung terhadap Presiden. Namun, tidak sedikit pula warga yang mempertanyakan di mana keberadaan Menteri Pertahanan. Dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Karena seperti yang kita lihat di berbagai media, Prabowo selalu menempel di sampingnya Jokowi hanya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan elektabilitasnya. Tetapi ketika giliran seorang Jokowi dihina oleh Rocky Gerung, Prabowo diam seribu bahasa. Nah, di sini dipertanyakan oleh para netizen. Ada juga netizen yang mulai menganalisa mengapa Rocky Gerung hampir tidak bisa disentuh oleh hukum. Apakah Rocky Gerung berdiri sendiri atau di balik Rocky Gerung itu ada pihak-pihak tertentu yang membackingi? Tentu, untuk mengungkap fakta ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi kalau untuk berspekulasi, tentunya para netizen memiliki analisa tersendiri. Oleh karena itu, mari kita saksikan video dari dua orang netizen yang mengecam keras tindakan Rocky Gerung sekaligus mempertanyakan keberadaan para pihak dalam hal ini Prabowo ketika penghinaan itu terjadi sampai sejauh ini belum memberikan pernyataan atau pendapat apapun. Mari kita saksikan. Ada orang komen soal Rocky Gerung menghina presiden, ya kan? Apa kaitannya dengan Prabowo? Iya, benar. Ada dong, ya. Masa ada kaitan? Kalau bukan Rocky Gerung itu mendukung Prabowo, nggak mungkin dia ya menghina Jokowi. Kenapa? Menhan itu bolak-balik ke luar negeri. Tidak dikomen. Kemudian beli pesawat bekas. Pernahkah Pernahkah dia dia menghina Prabowo? Nggak ada kan? Coba, kala yang namanya Puan Maharani dia hina. Kala yang namanya Bapak Jokowi itu nomor 1 dia hina. Kemudian ada pula yang orang bahkan menghina yang namanya Gibran. Coba Rocky Gerung, coba kalau memang dia lebih Pancasilais, mengerti tentang Pancasila, mengerti tentang negarawan, coba itu Menhan bolak-balik itu ke luar negeri, ke Ukraina, ke Rusia, ke Swiss, kemana-mana, ke Jepang. Diam saja. Apakah itu bilateral atau urusan pribadinya? Kenapa Anda nggak menghinanya? Sebut kalau dia itu lebih bajingan daripada bajingan, ya. Nah itu, di situ pasti ada kaitannya. Kenapa giliran Bapak Jokowi yang namanya seorang pemimpin itu, ya namanya seorang pemimpin, mau dia wali kota, gubernur, presiden, kalau jabatannya belum selesai, kewajiban setiap per tahun itu tanggal sekian bulan sekian harus hadir hubungan antar negara. Itu wajib. Coba dikorek dong soal Menhan ke luar negeri, soal Anies ke luar negeri, apakah dia hina? Apa dihina? Enggak kan sama Rocky Gerung?
Ada orang-orang tertentu yang khusus dihina oleh Bapak Rocky Gerung. Kemudian kabar-kabarnya Bareskrim menolak laporan orang-orang melaporkan Bapak Rocky Gerung. Kebal hukum ya yang namanya Rocky Gerung. Kok Polri diem aja soal ini? Kenapa Pak? Bukankah undang-undang udah ditegakkan soal penghinaan itu udah ada seorang pemimpinnya? Atau memang dia menantang mau coba undang-undang yang kemarin disahkan itu? Ya kan? Coba Rocky Gerung, pernah nggak dia menghina Menhan bolak-balik luar negeri? Bahkan dia belanja pesawat pun pesawat bekas. Apa dia hina? Dicaci maki? Nggak ada bro. Ya kan? Kemudian orang-orang ante-ante Soeharto itu bolak-balik ke luar negeri. Apa dia kunjungan? Coba dari partai lain deh, ya. Orang-orang yang kemarin cuci uang, ya. Dari partai yang kemarin, ya, pernah kasus 8 triliun itu. Ya, coba dia di bajingan-bajinganin enggak sama dia? Enggak kan? Malah disanjung pisan. Nah, ini loh. Kok kebal hukum gitu loh. Bapak Polri kemana aja? Negara kita ini akankah bebas saling hina begitu Pak? Bahkan terhadap presidennya sendiri, pemimpin negara gitu loh Pak. Lah sedangkan Rocky Gerung itu pemimpin apa di negara kita? Berjasa apa? Apa yang kita sudah nikmatin dari Rocky Gerung di negara ini? Apa yang rakyat rasakan hasil prestasi dari Rocky Gerung di negara ini? Orang Papua, orang Sumatera, orang mana-mana ini, apa sudah yang merasakan yang namanya perjuangan Rocky Gerung? Belum ada. Apa prestasi Rocky Gerung? Belum ada. Adakah masyarakat disumbangin oleh Rocky Gerung? Adakah masyarakat dikasih subsidi sama Rocky Gerung? Atau adakah anak-anak mahasiswa dibebasin gitu? Ya, masalah buku dana bos segala macam. Coba, ada nggak jasa yang namanya Rocky Gerung itu buat negara kita yang udah dinikmatin sama masyarakat rakyat Indonesia ini? Ada nggak? Ayo saya tanya. Berani nggak dia hina yang namanya Prabowo ketika Prabowo bolak-balik ke luar negeri? Coba berani nggak? Kemarin bahkan happy dia pada saat dia dijadikan ketua sebagai Menhan nama Bapak Jokowi. Dia pergi sendiri loh ke Jepang, happy minum-minum, ya kan? Ada nggak Rocky Gerung ngatain? Ada nggak? Nah itu sebuah jawaban buat kalian yang komen itu ya. Kenapa selalu dikaitkan nama dia? Orang dia itu anti Prabowo kok. Dukung dia itu sama aja dukung Cendana. Ya kan? Paham? Udah paham belum? Ada kaitannya apa enggak lo? Terus ada juga apa urusan lo ngurusin NKRI? Ya? Lo siapa? Saya penyuara di Indonesia ini. Kita ini zaman terbuka. Ya, seorang yang menghina pemimpin negaranya kita ikut andil. Ada apa? Ada apa lo? Mau apa lo? Ya. Ada udang di balik batu. Siapa kau? Saya Nyai. Ya, Nyai Widya saya. Kau nanya, banyak tanya. Gini hari baru nanya sama saya lagi, siapa kau? Lah saya Nyai. Seorang yang menyuarakan kebenaran di media sosial agar tidak menjadi bodoh lagi. Kalau kau masih bertanya tentang itu, berarti kau ketinggalan zaman. Bangun woi, tidur nggak bangun-bangun. Makanya tidur jangan terlalu miring agar otaknya tidak berfungsi separuh bro. Ya, buka mata, buka telinga. Indonesia ini tidak mau ya kalian bikin gaduh. Sebut lagi kalau Imam Mahdi itu adalah Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan.
seluruh dunia segalanya nanti di demo sama orang Arab, tahu rasa kau. Ya nyahok lo. Paham? Belum kena batunya lo pada. Salam NKRI. Siapapun yang menghina yang namanya presidennya, ya, itu wajib kita ambil andil, ya, ikut andil dalam persoalan penghinaan kepada pemimpinnya. Paham? Terutama Rocky Gerung. Kau udah merasakan jasa apa yang diberikan oleh yang namanya Rocky Gerung kepada Anda? Prestasi apa di Indonesia yang udah masyarakat rakyat nikmatin dari Rocky Gerung? Di situ lo harus berpikir. Paham? Pada apa kaitannya? Ada kaitannya, ya. Tentu saja ada. Berani nggak dia sebut yang namanya kalau Menhannya itu suka bolak-balik kunjungan masalah pribadi segala macam itu, sebut kalau itu bajingan tolol dan segala macam itu. Berani nggak? Kenapa mesti ditunjukkan ke Bapak Jokowi? Dunia ini bukan dunia bodoh lagi, bro. Salam waras. Salam logika. Apakah kalian pikir bahwa Rocky Gerung itu kerja sendirian? Tentu tidak. Tak lama setelah Rocky Gerung mengeluarkan hujatan kebencian dan hinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, Pak Yusuf Kalla langsung mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan atau rejim sekarang ini sudah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Dari sini kita jelas siapa sebenarnya yang membackingi Rocky Gerung. Anehnya, mereka selalu mengecam Orde Baru dikit-dikit kayak Orde Baru, padahal kita tahu sendiri di belakang Rocky Gerung ada tangan-tangan Orde Baru yang membacking dia. Munafik bukan? Jahat bukan? Tapi bagaimanapun saya harus mengucapkan terima kasih kepada Rocky Gerung, karena dengan pernyataan Rocky Gerung ini saya bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo sesungguhnya. Prabowo selama ini hanya memuji dan menempel Pak Jokowi hanya untuk kepentingan 2024. Tetapi dia diam 1000 bahasa ketika Rocky Gerung menghina Pak Jokowi yang selama ini menjadi atasan Pak Prabowo dan selalu dipuji-puji Pak Prabowo. Aneh kan? Jadi, belajar pintar, pakai logika. Kenapa Rocky Gerung selalu berani dan tidak pernah ditangkap oleh polisi? Baik, itulah dua buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, yaitu dari Mbak Widya dan juga salah satu netizen yang setidaknya sedikit memberikan gambaran dari hasil analisa pribadi sebenarnya, tetapi dari analisa pribadi mereka ini setidaknya memberi input baik bagi kita siapa sebenarnya Rocky Gerung dan siapa yang berada di balik Rocky Gerung. Saya juga sangat yakin tidak mungkin hal ini serta-merta dilakukan secara pribadi oleh Rocky Gerung kalau tidak ada yang membackingi. Tetapi kita tidak tahu persis siapa di balik itu semua. Harapan kita agar kiranya Rocky Gerung tidak hanya bersembunyi di balik kata-katanya yang untuk berkelit agar terhindar dari sentuhan hukum, tetapi sangat berharap agar Rocky Gerung segera bertobat atau tidak mengulangi lagi tindakan-tindakan yang sifatnya menghina presiden ini. Karena sesungguhnya kita ketahui bahwa berdasarkan konstitusi, presiden merupakan lambang negara kita, simbol bangsa ini. Tetapi ketika simbol itu dihina, tetapi ada oknum tertentu bersembunyi di balik kata kalimat yang setidaknya bersifat mengeles untuk bisa keluar dari jeratan hukum, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi fakta juga membuktikan ada pihak tertentu yang pernah menghina Presiden Jokowi, saat ini juga sedang terbaring kaku di rumah sakit. Tidak berdaya. Jokowi memang bukan Tuhan Allah. Jokowi memang bukan seorang yang luar biasa yang tidak memiliki salah dan dosa. Tetapi Jokowi adalah utusan Allah di tengah dunia ini untuk memimpin bangsa yang besar ini, yakni bangsa Indonesia. Karena tidak mungkin Tuhan hadir secara langsung di tengah-tengah kita, tetapi melalui pemimpin-pemimpin kita
yang kita pilih, yang kita angkat. Karena pada prinsipnya, Jokowi menjadi presiden itu atas dasar pilihan rakyat. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehingga kita sangat yakin bahwa ketika ada oknum yang tanpa dasar menghina utusan Tuhan, orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, itu sama halnya dia menghina Tuhan. Dan tidak seperti sambal atau cabai yang ketika kita makan langsung terasa pedisnya. Tapi Tuhan tentu mencatat itu semua. Pak Jokowi tetap kuat, tetap sabar, dan juga tetap menjalankan tugas amanat yang dipercayakan Tuhan kepadamu untuk memimpin bangsa yang besar ini. Tidak usah hiraukan orang-orang yang punya kepentingan pribadi, golongan, yang berjuang untuk menarik Anda berjalan mundur. Tetapi harus Anda kuat, agar dengan demikian Indonesia yang kita cita-citakan bersama ini, untuk bisa menjadi negara maju, tentunya juga harus melalui kerikil-kerikil tajam, bahkan yang kita lawan itu bukan bangsa luar, negara luar, tetapi melawan bangsa sendiri, orang sendiri. Dan saya sangat yakin, Pak Jokowi bukan orang yang lemah. Sekalipun fisiknya kecil, tetapi nyalinya besar, dan itu sudah terbukti. Bahkan Uni Eropa, Amerika, bangsa-bangsa besar mengakui siapa itu Presiden Jokowi. Tetapi ketika ia kembali ke Indonesia, dihujat, dihina oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan apa-apa. Orang-orang yang memberikan kritikan pedas, bahkan menghina, tidak pernah berbuat sesuatu yang luar biasa untuk bangsa ini. Kami sebagai rakyat kecil hanya bisa mendoakan Bapak Jokowi agar tetap setia, tetap kuat menghadapi tantangan ini demi kepentingan banyak orang. Karena seorang gembala akan mempertahankan domba-dombanya dan melindungi domba-dombanya. Tuhan beserta kita dan juga senantiasa memberkati perjalanan karir politik dan juga keluarga Bapak Jokowi senantiasa diberkati dan dilindungi. Agar yang demikian bisa menunjukkan kepada para pecundang tersebut bahwa Pak Jokowi bekerja bukan untuk diri dan keluarganya, tetapi untuk kepentingan banyak orang.